Halo guys, kembali lagi sama Good Time Gadget. Karena kemarin udah short impression dan unboxing, sekarang kita bahas full user experience-nya Realme GT6 ya. Di sini gue mau bahas lebih dalam yang belum dibahas dari video unboxing dan first impression kemarin. Seperti biasa, hal yang pertama dibahas yaitu desain. Untuk desain, layarnya pakai layar curve, kameranya dia pakai pansol, frame-nya plastik karena nggak ada antenanya, dan ini backdoor-nya ini dia pakai kaca. Dari awal tuh gue pikir yang atas bawahnya ini selain yang kaca cermin ini dia matte. Ternyata atas bawahnya ini glossy juga, dan ini kaca cerminnya lihat ya, nih gue tap-tap nih, fingerprint magnet banget. Nih, ini yang gue maksud glossy itu dia agak mengkilap gitu ya. Jadi sama aja yang sama kaca cermin, dia fingerprintnya nempel. Gue pikir awalnya matte. Kalau glossy gini ya harus sering-sering dilap gitu sih biar kinclong. Nah, untuk kamera islandnya ini menurut gue cukup oke ya, nggak terlalu gede dan ya cukup-cukup aja sih, nggak masalah buat gue ya. Kurang lebih seperti ini masalah desain. Dia pakai layar curve dan selera ya guys. Kalau desain guys, jangan lupa poin pertamanya tuh desain itu selera. Gue sendiri nggak suka layar curve. Oke. Untuk layarnya dia smooth ya, 120 Hz nya berasa sih. Bukan kaleng-kaleng lah pokoknya. Oke, setelah ini kita lanjut tes speaker ya guys. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Speakernya ini udah stereo ya, dan menurut gua suaranya cukup oke. Bukan yang spesial tapi cukup oke. Suaranya clear, bassnya ada tapi lumayan tipis. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the. Tidak lupa juga fitur keamanannya guys. Fitur keamanannya ini dia lumayan banyak. Dia punya chipset sendiri, chipset keamanan sendiri. Terus ada face unlock, ada fingerprint under display, bisa juga fitur keamanan lain seperti pattern, password, dan lain-lain. Dia juga punya ada namanya private lock untuk lock apps juga, ada juga untuk hide apps. Lengkap. Jadi aman dan lengkap ya guys. Untuk ini gue coba tes fingerprint under display-nya seperti ini guys. Kurang lebih dia 15 atau 20 kalian lah ya. Untuk fingerprint under display-nya sendiri dia cukup akurat dan cepat ya guys. Kita coba setelah ini ya sebentar. Oke. Kita lock. Tap. Nah, cepat ya guys. Coba lagi. Coba lagi. Yap. Cepat sih guys. Dia bisa dalam keadaan mati pun bisa lock ya, posisi lock ya. Oke, kita coba sekali lagi terakhir. Sip. Cepet ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk desainnya. Kita lanjut ke opsi selanjutnya, yaitu kamera guys. Untuk kameranya sendiri speknya seperti ini ya di layar ya. Dia pakai Sony LYT808, sudah OIS. Ultrawide-nya pakai Sony 8 megapiksel. Lalu ada juga lensanya telefoto guys. Telefotonya sendiri dia pakai Samsung S5K JN5. Lumayan sih ini, dia optical lensnya kalau nggak salah 2 kali deh. Oke, hasilnya seperti ini guys. Kita bandingkan dengan Xiaomi 13T. Menurut gua untuk hasil kameranya dia lebih ngarah ke yang bikin mata kita suka gitu ya, eye pleasing namanya guys. Jadi udah sosmed ready, tinggal upload dan beres guys, nggak perlu setting-setting lagi. Lanjut, sekarang kita cek untuk kemampuan perekaman videonya guys.
Untuk perekaman videonya dia main kamera bisa sampai 4K 60 fps, main kamera dan telefoto. Sementara ultrawide hanya bisa di 1080p 30 fps aja. Mungkin karena sensor kameranya yang cuma 8 megapiksel guys. Jadi dia nggak bisa 4K 30, hanya 1080p 30. Seperti ini guys. Jadi 1080p hanya bisa 30 fps dan pas dipindah ke 60 dia langsung balik ke main kamera. Di resolusi 1080p 30 fps dia bisa ganti-ganti lensa guys, dari ultrawide, main, 2x dan telefoto. Nah, ini adalah sampel videonya dalam resolusi 1080p 30 fps. Ini ultrawide ya, ultra steady-nya off. Hasilnya seperti ini, fokusnya dia sayangnya belum autofocus, jadi nggak bisa. Dan ini dynamic range-nya seperti ini. Nah, kalau ini hasilnya dari main kamera, resolusi sama 1080p 30 fps. Dari viewfinder sih cukup stabil ya guys, dan warnanya tuh menurut saya kayaknya hijaunya di boost banget enggak sih? Kelihatan saya sih di mata hijaunya nggak begini, cuman kalau pas lagi lihat di viewfinder dia hijaunya keluar ya. Oke, panning seperti ini panningnya. Kalau di viewfinder sih nggak ada jitter guys. Lalu kita coba dynamic range-nya. Kalau ini video dari telefoto kameranya dengan resolusi yang sama, yaitu 1080p 30 fps. Kalau di viewfinder nggak ada jitter ya guys, cuma di videonya sih kurang tahu ya. Bisa langsung dicek aja. Ini kita coba panning, seperti ini hasilnya. Apakah ada jitter? Ini dynamic range-nya oke ya. Ini sampel video dari Realme GT6. Kamera depan 1080p 30 fps guys. Di viewfindernya dia ada opsi buat ke lensa utama gitu ya. Jadi 0,8x dan 1x. Seperti ini hasilnya. Nah, gini. Ya lumayan sih. Videonya bisa sampai 1080p 30 fps ya. Untuk dynamic range-nya seperti ini. Tadi saya lumayan oke, cuma ya masih blown out dikit lah, tapi lumayan oke. Oke, sepertinya cukup. Gokil. Oke, kita lanjut ke bagian yang sering dimendang-mendingin nih guys, yaitu performa. Karena Poco F6 baru aja launch kan. Jujur pertama kali gue pegang HP ini sih yang dirasa ya sebagaimana HP flagship sih guys, smooth-smooth aja gitu. Untuk Antutunya juga dia lumayan gede kan, 1,4 juta, hampir setara 8 Gen 2. Nah, untuk performanya udah nggak perlu dipertanyakan lagi sih, ya kenceng banget. GT mode-nya ada animasinya seperti ini guys. Keren ya guys animasinya guys. Ada suara mobil gitu ya. Oke. Kita lanjut untuk full spec-nya ya guys. Nah, ini notif GT mode-nya. Kita matiin dulu. Kita lanjut cek spek full-nya. Dia ada info dasar, bisa kelihatan penyimpanannya. CPU ini juga udah pakai vapor chamber yang lumayan luas sih guys. Kalau dipakein cooler nih, gue pakai cooler Piva BL7, dia pas banget katodnya. Nah, lanjut untuk CPU-nya ini dia bikinan TSMC ya guys. Dan TSMC itu terkenal ya adem sih. Kalau dibanding Samsung yang kemarin dari awal Gen 1 tuh panas. Oke, untuk speknya cukup. Kita lanjut tes gaming. Kita start game pertama Mobile Legends ya guys. Ini fitur yang sangat membantu saat nge-game. Dia namanya gaming assistant, gaming assistant gitulah. Kita langsung nyalain FPS counternya aja, langsung kejar ranked. Settingnya seperti ini guys. Oke,
gas. Nih kalau telepon gini kita bisa langsung bikin pakai mode fokus game guys. Dia bisa bikin seperti ini, blokir notification, panggilan, gestur, alarm aja. Nah, kalau mau matiin notif doang juga bisa nih guys. Dia tinggal klik ini, lalu blokir. Beres, notif nggak akan masuk. Kita nyalain GT mode guys. Ini harusnya FPS nya 120 nih, naik dia dari yang biasanya 100 tadi ya. Ini pas gua war sih nggak masalah ya guys, framenya lancar-lancar aja nih. Suara ya dari frame counter juga berasa tuh tetap 120-an ya. Ya pokoknya lancar sih ini. Tenang guys, stabil kok FPS nya di 120-an kalau pakai GT mode. Kalau pakai biasanya dia sekitarnya 100 fps lah, aman lah. Lanjut game sebelah ya. Oke, segame Mobile Legends baterai sisa 58 dari 65 guys. Kita lanjut PUBG ya. Nah, kita cek suhunya. Oke, tinggal cek suhu awal ya. Tiga tujuan guys. Oke 37 ya. Kita cocokin sama suhu internal 37. Oke, mantap. Sip. Kita hajar TDM guys. Untuk settingannya bisa sampai ultra ekstrim, berarti 120 fps. Oke, kita coba. Seratus 120 ya. Oke. Let's go. Gimana nembaknya itu? Oh, kembali sih. Ini lu reverse ya? Gironya ya? Untuk suara oke sih.
Tapi tetap pakai headset lebih kerasa ya kiri kanannya, ini ya namanya speaker. Oke. Nggak terlalu panas suhunya guys, kita coba cek di internalnya. 40 derajat, coba kita tembak. 41 di depan, 41,6, 41-an, 41, 42 kurang ya. Di belakang harusnya lebih akurat, sekitar 41,3, hampir 42 ya, 42 guys, 42-an. Suhu internal 40. Oke, kurang lebih gini ya untuk gamingnya. Ini kita pakai mode GT mode. Oke, sip guys. Nah, untuk gamingnya seperti tadi ya guys. Next kita cek part selanjutnya, yaitu tentang baterai. Baterainya sendiri dia speknya 5500 dan ada beberapa fitur-fitur untuk ketahanan baterainya. Di sini ada baterai indikator gitu, mirip-mirip iPhone ya. Ada pengisian daya cerdas juga, bisa di limit ke 80% juga ngecasnya. Ini untuk ngecasnya supaya kenceng nih guys. Jadi kalau di onin tuh dia ngecasnya lebih cepat dari, ya bisa dibilang di boost sih. Nah, ini untuk pengaturan lainnya ya. Ini buka cepat, kayak dia ngekip aplikasi supaya tetap di RAM. Nah, ini balance mode atau power savingnya seperti tadi. Nah, ini biasalah untuk optimasi baterai. Misalnya ada aplikasi yang butuh biar berjalan terus, dimatiin aja guys. Untuk GT mode seperti itu, ada animasinya, kita matiin aja. Untuk chargingnya sendiri dia pakai teknologi SuperVOOC 120 watt ya guys. Nah, animasinya seperti ini, SuperVOOC 120 watt dan ada persentasenya gitu guys. Dari klaimnya sih kurang lebih 80% dalam 20 menit ya. Cuma gue belum tes sih ini dari nolnya. Lanjut guys, kita ke next part, yaitu layar ya. Di first impression gue udah bilang kalau layarnya ini salah satu poin jualannya ya. Dia pakai teknologi 80 LTPO dan brightness-nya ini ya klaimnya Realme sih 6000 nits guys. Dia kecerahan ekstra nih guys ya. Kita coba. Bisa langsung dilihat ya, kamera gue aja langsung bending nih. Dinormalin aman kembali sih. Ya emang terang sih guys ini. 6000 nitsnya itu gimmick, cuma bisa dibilang gimmick yang berfungsi. Nah, ini mode warnanya ya guys. Dia macam-macam mode layarnya. Bisa mode pro itu bisa kita setting sendiri. RGB-nya ini clear, vivid, natural, ini sinematis dan brilian. Tergantung kebutuhan sih guys ini. Kalau gue biasanya naruh di natural aja. Tidak lupa juga layar ini punya segambreng fitur kenyamanan guys, kayak safety untuk mata gitu ya. Ini ada sleep mode, mode waktu tidur, ada juga nih AI gitu, dia bisa ngedetek mata kita. Lalu ada opsi kenyamanan mata yang bikin layarnya lebih kuning, jadi blue light-nya itu nggak tembus gitu guys, jadi mata lebih nyaman. Nah, ini mode M1 pulsa, untuk fungsinya seperti itu.
Nah, kita lanjut ke menu lain. Seperti ini kita mau lanjut ke font deh. Font ini harusnya di sini bisa macam-macam ya guys. Tinggal download aja dari Theme Store. Saya setting ini ukuran tampilan. Saya standar, besar, kecil, gantung selera aja guys. Oke, next kita ini layar Aurora alami ini True Tone, mirip-mirip iPhone True Tone gitu guys. Jadi dia ngikutin tembayan kita. Ini untuk refresh rate-nya bisa setting per aplikasi. Jadi misalnya apa ya? Ini deh, Honor of Kings kita setting ke 90 fps atau 120. Jadi bisa semau kita kalau di opsi layar tinggi. Kita set auto aja, kita lanjut ke layar penuh untuk aplikasi. Nah, ini dia bisa notch atau notless gitu ya, guys. Ini resolusinya, guys. Kita bisa set ke tinggi atau standar 1080p. Tergantung apa yang kita butuhkan. Tuh tadi standby time-nya bisa di set sampai 30 menit ya. Oke. Kita lanjut coba cek always on display. Oh, bukan di sini. Nah, ini always on display-nya, guys. Dia bisa di set ke always on dan juga bisa power saving. Tergantung kebutuhan. Intinya nggak cuma bisa 10 detik tapi bisa always on. Ya, HP flagship sih, harusnya bisa lah ya. Oke, seperti ini untuk menu always on-nya. Kita coba matiin. Nah, ini muncul ya. Always on-nya sebenarnya menunya lebih banyak nih guys. Coba saya back dulu. Nah, ini dia nih, dia lock screen gitu kan, always on, bisa setting macam-macam tuh tadi. Itu. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya yaitu OS. Nah, OS-nya sendiri ini pas pertama nyampe dia ada update ya guys. Update-nya seperti ini, cuma gue lupa SS, jadi ya pokoknya ginilah notes-nya. Oke. Kita lanjut untuk cek yang lainnya. Dia ada external RAM-nya gitu. Lanjut dia punya juga chip keamanan yang sebelumnya udah gue sebutin kan di security tadi. Terus versi Android-nya udah Android 14 dengan security patch-nya di Juni. Berarti up to date ya guys. Bagus nih Realme nih. Good job, good job. Nah, untuk update OS-nya sendiri, Realme itu bilang 4 tahun security update, 3 tahun Android update. Mediocre, tapi ya cukup lah untuk 3 tahun pemakaian ya guys. Untuk Android update-nya 4 tahun bonus lah gitu intinya. Lanjut, ini ada menu-menunya. Dia bisa cek, nggak bisa cek informasi garansi sih, cuma enable garansi elektronik gitu. Oke, lalu lanjut. Gua mau bahas kartu garansi elektronik ya guys. Jadi di Infinix itu kan ada sama sih modelnya kayak tadi, tapi kalau di Infinix dia ada tanggal aktivasi dan tanggal garansi. Nah, sementara di sini nih di kartu garansi elektronik ini cuma nggak nampilin apa-apa sih sebenarnya, cuma diaktifkan doang. Sementara kalau di Infinix dia ada infonya. Harus diupdate sini Realme, mirip-mirip nggak apa-apa lah, yang penting jelas. Kita lanjut. Bahasan selanjutnya OS yaitu AI. Nah, di Realme ini karena di dusnya ini ada AI-nya gini, dia ada asisten AI guys. Yang di first impression ini ternyata kita salah ya. Dia menunya di sini nih. Namanya AI Smart Loop. Nah, dia ini bisa pindah-pindah sharing gitu via aplikasi dengan cepat dan mudah. Cuma di tap, arahin, dan kita share aja nih mau kemana. Misalnya ke WhatsApp, Telegram, Instagram, bisa. Nah, ini cuman gue agak miss nih ya. Back dulu, oh nggak bisa. Oke, kita coba lagi. Kita langsung ke WhatsApp. Sip, tinggal kirim. Nah, beres guys. Pintar ya, lumayan mempermudah nih. Jadi kalau ada apa-apa yang penting atau menarik, tinggal pindahin aja. Itu AI Smart Loop. Nggak cuma asisten AI atau AI Smart Loop tadi, ada juga dia saran cerdas. Ada
menu untuk sensor cerdas juga, ini untuk kayak misalnya wave gitu di cahaya. Ada RAM khusus untuk game, dia jadi bisa nyimpen aplikasi game supaya nggak reload. Karena di dusnya ada AI-nya, jadi ya menurut gue ini tuh terlalu over ya. Apa-apa AI, asisten, cerdas, segala macamnya nih AI. Ya emang sih jadi poin jualan, cuma too much lah. Smart Loop boleh, cuman yang lain kayaknya gimmick ya. Oke, kesimpulan ya guys. Menurut gue untuk HP 7-8 juta, bahkan bisa di bawah 7 juta kalau pintar nyari promo, ini udah bisa dibilang sangat-sangat worth it ya. Mungkin yang perlu diperhatikan ya, harga pas rilis tuh lumayan mahal, officialnya SRP-nya gitu. Cuma kalau udah kena promo ya 7 juta, di bawah 7 juta ini sangat worth it ya. Satu lagi yang perlu diperhatikan yaitu frame-nya plastik. Terus kamera ultrawide-nya ini ya di bawah biasa aja sih. Terus juga layarnya curve, jadi anti goresnya dicarinya susah nih guys. Terus kalau disuruh milih Realme GT 6 atau Poco F6, mending mana? Mending Realme GT 6 sih kalau doang lebih. Yang didapat banyak, sama-sama pakai ETS Gen 3, tapi kameranya lebih bagus dan backdoornya kaca, jadi kalau pakai cooler lebih mantap. Performanya jadi sustain sih. Oke, sepertinya cukup video kali ini. Jika ada pertanyaan, lempar aja di kolom komentar, pasti akan gue jawab. Jika suka sama videonya, boleh di like. Jika penasaran sama video full gamingnya, boleh di subscribe. Terus nyalain loncengnya, supaya nggak ketinggalan saat videonya rilis. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Have a nice day. Good Time Gadget out.